Jadi kalau teman-teman ini pasti sudah hafal ya di luar kepala ya, kayak gitu konsep framework dari penyebab masalah gizi kayak gitu, dari akar masalah, penyebab utama, penyebab tidak langsung maupun penyebab tidak langsung. Kemarin juga sudah dibahas ya yang ini ya, kayak gitu. Jadi walaupun sebenarnya kita misalkan ya berpikir bahwasanya kok stunting ini, obesitas ini atau masalah gizi lainnya kok enggak kelar-kelar ya, kayak gitu. Padahal sudah ada program terkait peningkatan konsumsi zat gizi atau sudah ada PMT pemulihan kayak gitu ya. Terus untuk yang infeksi, diare sudah peningkatan nih infrastruktur terkait higien sanitasi, sudah diberikan edukasi terkait higien sanitasi, tapi kok masih ada masalah gizi kayak gitu. Jadi sebenarnya apakah program ini berhasil atau enggak sih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nih, kalau yang di organisasi kayak gitu, program itu kan perlu monitoring evaluasi ya. Jadi kita lihat kira-kira sudah sesuai dengan target atau belum. Jadi kita melakukan evaluasi dan juga monitoring kayak gitu ya secara berkala. Gitu. Jadi kalau misalkan penyebab langsungnya ini, program-program yang berkaitan dengan penyebab langsungnya ini masih belum berdampak nih ke masalah gizi, belum menurunkan masalah stunting, kita bisa lihat masalah-masalah yang lain, terutama yang akan masalah nih, yang belum, yang susah ya untuk ditingkatkan gitu. Misalkan ekonomi ditingkatkan, terus dari segi politik misalkan ada peperangan kayak gitu, diberantas atau dihentikan itu kan susah ya, karena tidak hanya menyangkut, kalau peperangan itu kan tidak hanya menyangkut ke satu negara gitu, bisa jadi dua negara atau sampai ke persatuan, yaitu persatuan beberapa negara gitu. Nah, untuk intervensinya, kalau teman-teman sudah pernah dengar juga ya, jadi ada intervensi spesifik dan juga sensitif. Jadi ada dua. Kalau spesifik ini yang dia berhubungan dengan kesehatan atau gizi, jadi intervensinya lebih ke masalah program-program terkait gizi atau secara umum tentang kesehatan. Gitu. Kalau yang dia sensitif, ini program-program yang bukan kesehatan, tapi dia menunjang kesehatan. Misalkan dia program pertanian, terus program ekonomi yang dia meningkatkan ekonomi seperti lapangan pekerjaan atau pemberian BLT atau pemberian pengadaan pelatihan gitu. Kalau yang ini dia lebih ke kesehatan atau gizi. Jadi cakupannya kalau intervensi spesifik ini dia lebih menanggulangi atau sebagai upaya preventif di masalah penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung. Jadi ini contoh-contoh intervensinya ya. Gitu. Sedangkan kalau sensitif ini lebih ke akar masalahnya. Jadi akar masalahnya, gitu ya. Nah biasanya jadi Kementerian Kesehatan itu dia tidak bisa bergerak sendiri dalam menanggulangi masalah status gizi, masalah gizi. Jadi perlu kerjasama dengan kementerian lain atau sektor lain kayak gitu ya, tidak hanya dari pemerintah, dari yang NGO non government kayak gitu ya, organization yang dia non pemerintah pun juga bisa ikut andil ketika ada program nih, jadi diajak aja, jadi semakin banyak yang ngikut program ini, bergerak bareng-bareng, kayak itu semakin ini kan ya, untuk cakupannya juga semakin banyak kayak gitu daerah yang terkena dampak program ini, kayak gitu. Dan juga kan semakin kreatif ya biasanya ya, kalau semakin banyak kayak gitu sektor pemerintah ataupun non pemerintah yang join, kayak gitu. Nah biasanya nih intervensi sensitif ya, ini lebih berperan besar sebenarnya. Karena kalau kita lihat memang dia lebih garapnya itu kan di bagian akar masalah. Jadi intervensi sensitif ini dia pengaruhnya lebih besar. Jadi kalau persenan kayak gitu ya, jadi ini sekitar 70%-nya ini dari intervensi sensitif, 30%-nya itu spesifik. Jadi dia persentasenya lebih besar sensitif. Karena memang dia banyak ya, banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk menunjang program kesehatan. Kayak gitu. Yang pertama, masalah-masalah gizi ya. Jadi penyebabnya ya masalah ekonomi dan politik kayak gitu.
Jadi kalau teman-teman hafal nih Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya, bahwasanya pemerintah ini dia melindungi segera bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga melaksanakan ketertiban dunia dan lain-lain dan seterusnya. Nah, di sini pemeran pemerintah itu dia sangat kental ya dan juga sangat besar kayak gitu pada masalah ekonomi dan politik. Kalau misalkan ekonomi ya, tentu ini berhubungan dengan pembuat kebijakan kayak gitu. Jadi untuk pembukaan lapangan pekerjaan atau dia harga kayak sumber daya alam di Indonesia kayak minyak, terus apalagi ya. Jadi semua harga-harga itu kan dia berdasarkan kebijakan kayak gitu. Memang kalau kita misalkan kalau rakyat di bawah itu kan mikirnya kok ada kenaikan sih kayak gitu. Ini ingin membuat rakyat menderita kayak gitu. Tapi kita harus percaya bahwasanya memang pertimbangan pemerintah ini tidak hanya melihat 1-2 poin saja kayak gitu. Jadi beberapa poin itu dilihat kayak gitu. Masalah kalau misalkan dari pihak mahasiswa ataupun dari DPR itu ada istilahnya apa ya, kayak saran kayak gitu itu nggak masalah, jadi turun ke jalan kayak gitu juga nggak masalah kayak gitu, itu kan sebagai upaya demokrasi kan ya kayak gitu. Nggak apa-apa kayak gitu, itu upaya demokrasi kayak gitu. Jadi kebijakan ekonomi kayak gitu yang belum, jadi kebijakan ekonomi di suatu negara itu bisa jadi nggak menguntungkan rakyat ya kayak gitu. Ada yang dia menguntungkan rakyat, ada yang dia mementingkan siapa ya? Mementingkan yang punya kuasa kayak gitu. Jadi kalau misalkan kebijakannya ini ternyata memang merugikan sebagian besar rakyat gitu, nah akhirnya juga dia akan berpengaruh nih pada ketahanan di tingkat rumah tangga, karena kan semuanya mahal nih kayak gitu. Terus misalkan yang kerja satu rumah itu cuma satu, karena memang lapangan pekerjaannya kecil kayak gitu ya, terbatas kayak gitu. Politik pun juga seperti itu ya. Jadi masalah peperangan contohnya, terus dia kerjasama bilateral ataupun dia kerjasama yang dia beberapa negara kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya juga bisa untuk saling menunjang atau support ya, mendukung antar negara kayak gitu. Nah ini kayak masalah peperangan Ukraina sama Rusia aja nih kayak gitu. Jadi kan pihak Rusia pun itu kan banyak diblokir ya kayak gitu ya, terkait dia ATM-nya juga tidak bisa digunakan ketika di negara lain kayak gitu. Jadi negara-negara lain itu dia bereaksi. Nah, ini kan juga akan berpengaruh juga kan terhadap Rusia gitu. Ukraina pun juga seperti itu, akan berdampak juga pada masyarakat sipilnya kayak gitu. Setiap hari misalkan ada suara-suara meriam kayak gitu ya. Nah, sekarang saya nggak tahu ini gencatan senjata atau enggak. Soalnya beritanya kemarin kan ini ya, sudah berhenti gitu. Tapi ini nggak tahu sekarang bagaimana gitu. Jadi politik ini juga dia berpengaruh juga sebenarnya sama ekonomi gitu ya. Nah, jadi ini dia saling mempengaruhi. Nah, apalagi kalau kita nih, kita punya namanya legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Jadi ada DPR, MPR, sama presiden dan jajarannya. Kalau dia tidak bisa menjalankan tujuan pembangunan negara yang tadi ya sesuai dengan pembukaan undang-undang, gitu. Contohnya mereka melakukan korupsi APBN. Itu yang harusnya itu digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau uangnya diembat, ya rakyat tidak bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Nggak cuma fasilitas ya, gitu. Jadi ya sebagian besar fasilitas lah ya. Karena kan kita memang rakyat ini kan membayar pajak ya. Jadi kalau memang dananya itu dikorupsi, ya rakyat sebenarnya secara otomatis akan dirugikan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan. Kok bisa? Kayak gitu ya, berpengaruh nih sama rendahnya mutu pendidikan. Kayak gitu. Karena memang di awal
tidak adanya kecakapan pemimpin, jadi inkompetensi leader gitu ya. Jadi dari pihak leadernya, pemimpinnya kayak gitu, pemimpin DPR, MPR ataupun presidennya kayak gitu, dia tidak ada ketidakcakapan kayak gitu dalam mengelola negara. Nah, ini akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan sama rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Jadi misalkan pihak atas itu ternyata membuat kebijakannya yang tidak pro pemerintah tadi ya, kayak gitu, tidak pro pemerintah. Nah, akhirnya dia untuk pembukaan fasilitas, misalnya pembukaan pemberian fasilitas di bidang pendidikan kayak gitu. Dananya biasanya ini sekitar 30% misalkan dari APBN. Terus dia dikurangin nih kayak gitu. Jadi dialihkan ke yang lain. Jadi berkurang sampai 0,5%, jadi tinggal 15%. Nah, itu juga bisa berpengaruh nantinya ke mutu pendidikan. Jadi pendidikan itu kan tidak hanya kita ini ya, kita cuma membaca kayak gitu ya, membaca dari buku kayak gitu, tapi perlu fasilitas kayak gitu, kayak kita lab kayak gitu kan ya. Jadi kalau kita di ilmu gizi dasar kayak gitu, atau ilmu bahan makanan kayak gitu kan sebenarnya ada praktikum di lab ya. Jadi supaya pengetahuan yang kita dapatkan lewat teori itu kita bisa aplikasikan. Jadi kalau kita tidak punya fasilitas itu, tentunya juga mutunya tidak mutunya itu akan berbeda dengan sekolah yang memang mempunyai fasilitas itu. Nah, akhirnya dia mempengaruhi sumber daya manusianya dari segi inteleknya, kayak gitu, dari segi skillnya, gitu. Jadi dia berdampak, gitu, ya. Nah, ini akhirnya kalau sumber daya manusianya ini kurang berkualitas, akhirnya banyak terjadi atau ada peningkatan pengangguran. Gitu. Jadi ada peningkatan pengangguran, nah akhirnya dia secara jangka pendek ataupun panjang bisa mempengaruhi prosentase kemiskinan. Jadi ada peningkatan kemiskinan. Apalagi kalau ditambahin nih dengan kondisi yang sekarang kayak gitu. Jadi kalau politik itu kan perang ya. Kalau sekarang kan wabah ya kayak gitu. Nah, wabah di sini banyak yang di PHK, banyak yang dia dirumahkan kayak gitu. Ini juga akan mempengaruhi tingkat ketahanan pangan dan juga tingkat kemiskinan kayak gitu di suatu negara. Jadi tergantung kebijakan kayak gitu. Makanya kan dalam beberapa tahun kemarin ya, dalam beberapa bulan itu pemerintah memberikan bantuan gitu ya kepada yang kurang mampu, walaupun juga ada juga yang penyerahannya pun juga ada yang tidak sesuai target gitu ya, apalagi menteri kita kemarin juga mantan menteri ya kayak gitu, korupsi dana kayak gitu. Nah, ini kan juga polemik ya sebenarnya ya gitu. Yang selanjutnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Nah, kalau di tingkat nasional, jadi di tingkat rumah tangga ini juga mempengaruhi di tingkat nasional. Ataupun di tingkat nasional ini dia akan berdampak pada tingkat rumah tangga, gitu, ketersediaan pangannya. Ini tadi ketersediaan pangan tadi masuknya di penyebab apa? Coba langsung, tidak langsung, atau akar masalah? Masih ingat nggak tadi kerangka konsepnya? Ketersediaan pangan tadi dia masuknya ke penyebab apa? Penyebab apa coba? Ini kuliah pagi-pagi kayak gini pada ini ya, pada belum on 100% ya. Apa? Ketersediaan pangan tadi termasuk penyebab apa? Tidak ya, langsung. Ya, ke penyebab tidak langsung kayak gitu ya. Jadi ada ketersediaan pangan di tingkat RT, rumah tangga, sama dia apa namanya pelayanan kesehatan, gitu, sama pengasuhan, gitu ya. Itu masuknya ke penyebab tidak langsung. Gitu. Jadi di sini di ketersediaan bahan pangan ini dia disesuaikan nih. Ada ukuran ketersediaan pangan dalam rumah tangga, ada yang dia di sektor pertanian bagi petani ya, ataupun yang dia yang non petani. Gitu. Jadi kalau secara umum ketersediaan pangan ukuran ya ketersediaan pangan dalam rumah tangga itu jadi
jumlah makanan cukup tersedia dibandingkan dengan konsumsi sesuai jumlah anggota keluarga. Jadi jumlahnya itu dari segi kuantitasnya itu dia kalau dibagi dengan anggota keluarga itu cukup. Jadi tersedia dan cukup. Sedangkan kalau ukuran ketersediaan pangan bagi petani, jadi ini adalah ketersediaan harus mampu memberikan suplai pangan yang diperlukan antara musim panen dan juga musim panen berikutnya. Jadi ini cukup nggak sih? Jadi misalkan Februari ini panen ya, Februari panen. Pasti kan ada yang dijual, ada yang di stok kayak gitu ya. Nah, ini apakah stoknya ini bisa sampai ke panen selanjutnya? Jadi ini sebagai ukurannya bagi petani ya. Kalau sebagai yang dia non petani ini lebih ke gajinya ya, kayak gitu. Jadi ketersediaan panen harus ditopang dengan kemampuan penghasilan rumah tangga yang mampu membeli pangan sepanjang tahun. Jadi ini sepanjang tahun secara long term ya, ataupun setiap bulan. Jadi setiap bulannya itu kan pasti punya proporsi berapa persen ya untuk pengeluaran makanan kayak gitu. Jadi kalau ini dia ukurannya adalah penghasilannya ini dia mencukupi kebutuhan perorangan di rumah tangga. Jadi hampir sama kayak ini ya, secara umum ya. Sedangkan kalau stabilitas ketersediaan ini, jadi dia mampu menyediakan makanan 3 kali sehari sepanjang tahun. Jadi ini tergantung pola makan di setiap rumah sih, kayak gitu. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, kayak gitu kan ya. Nah, ini kalau secara umum ini dia 3 kali bisa memenuhi kayak gitu ya, bisa menyediakan 3 kali sehari kayak gitu. Sedangkan kalau keterjangkauan terhadap pangan, jadi kemudahan pangan, kemudahan rumah tangga memperoleh pangan. Jadi ini aksesnya ya di sini ya. Jadi aksesnya dia beli atau aksesnya dia misalkan panen ya, karena di sini memperoleh pangan ya, jadi bisa dibeli ataupun mereka memang dari panen atau memang dikasih. Jadi terjangkaunya di situ. Keterjangkauan ini tentunya dia akan mempengaruhi ke ketersediaan bahan pangan. Jadi kan kalau misalkan kita di daerah pegunungan kayak gitu ya, nah pasarnya pasti kebanyakan jualan sayuran, contohnya seperti itu. Terjangkaunya itu adalah jenis-jenis sayuran, lebih murah kayak gitu, lebih terjangkau. Kalau untuk daging-dagingan, ikan-ikan, gitu, agak jauh nih pasarnya, beda pasar, jadi harus menempuh berapa kilometer. Gitu. Tentunya juga biayanya nggak mahal ya, biaya transport ataupun biaya mendapatkan ikan sama dagingnya itu. Nah, ini kualitas keamanan pangan ya, ada dia kualitas pangan baik, kurang baik, dan juga yang tidak baik. Kayak gitu. Jadi kalau keamanan pangan yang kurang baik ini, dia pengeluarannya berupa protein nabati. Jadi lebih banyak ke protein nabati. Jadi tidak seimbang. Sedangkan kalau dia ke kualitas keamanan pangan yang baik ini, dia lebih seimbang kayak gitu ya, ada di situ protein nabati, hewani gitu dan sumber lainnya. Sedangkan kalau kualitas keamanan pangan tidak baik itu dia tidak ada protein nabati dan juga hewani. Ya, jadi sebagian besar itu adanya adalah karbohidrat. Tentunya ini memang dipengaruhi sama ekonomi dan juga ketersediaan pangan ya. Tentu ekonomi akan berpengaruh ya sama ketersediaan pangan atau akses. Nah, gitu. Jadi komponen ketahanan pangan di sini yaitu ketersediaan pangan, akses pangan tadi ya. Jadi dia akses pangannya dari beli atau dia dikasih atau dia dari panen ya, kayak gitu sama pemanfaatan pangan. Jadi dia diolahnya bagaimana? Ini akan mempengaruhi kualitas pangan ya, kayak gitu keamanan pangan. Apakah dia sebelum pemanfaatan pangan di sini tuh dari mulai dia panen ya, dari mulai panen sampai penyajian penyajiannya. Jadi misalkan di situ ada kerusakan selama penyimpanan kayak gitu, ada jamur atau mikroorganisme lainnya kayak gitu. Terus pas waktu mau masak direbus ya gitu kita belum cuci tangan dulu gitu. Jadi sampai mana kayak gitu ya kita bisa memanfaatkan pangan sampai pangan itu menjadi makanan yang sehat dan juga hygiene. Yang selanjutnya penyebab tidak langsung itu adalah asuhan ibu dan anak. Jadi asuhan di sini itu dia ada 3 poin ya di sini ya.
Jadi dia pengasuhan terkait pemberian makan, perawatan anak, dan juga stimulasi kognitif. Jadi pemberian makan di sini contohnya nih, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus dia pemberian MPASI di atas 6 bulan sesuai dengan teksturnya. Gitu. Sama atau enggak nih teksturnya kayak gitu. Sesuai enggak kayak gitu. Nah, ini kan berarti si ibu ini dia punya pengetahuan ya kayak gitu terkait 3 hal ini. Jadi diharapkan kayak gitu. Tapi memang sebenarnya nggak cuma dari pihak ibu kayak gitu, dari pihak si ayahnya juga seharusnya tahu ya. Karena membesarkan anak, mendidik anak itu bukan tanggung jawab ibu saja, tapi tanggung jawab ayahnya juga. Jadi yang di sini ya, yang laki-laki di sini ya. Jadi kalau nanti sudah berkeluarga kayak gitu ya, anaknya itu kan bukan anak ibunya aja kayak gitu. Anaknya ini anak kedua orang tuanya. Jadi dari segi pendidikan, perawatan dan lain-lainnya yang terkait dengan anak ini harus balance kayak gitu ya antara ayah dan juga ibu dalam tanggung jawabnya. Kalau kita lihat sekarang kan apa-apa yang disalahin ibunya ya gitu. Anaknya nih dia KMS-nya, kartu menuju sehatnya ini dia turun nih ke grafik yang merah gitu. Yang disalahin ibunya. Anaknya nggak mau makan, disalahin ibunya gitu. Jadi harus punya tanggung jawab berdua gitu dalam membesarkan anak, dalam mengurus rumah tangga kayak gitu ya. Nah, untuk pengasuhan dan perawatan anak di sini adalah misalkan adalah pemberian imunisasi gitu ya. Jadi ibunya tahu. Jadi harus tahu dulu nih, harus punya pendidikan atau pengetahuan terkait itu. Jadi misalkan vitamin A untuk anak yang 6 bulan dikasihnya yang vitamin apa nih? Gitu, di bulan apa gitu. Terus dia pemberian vitamin A untuk anak yang usia 1 tahun ke atas yaitu diberikannya warna apa gitu. Kalau bisa ibunya tahu. Terus untuk memonitoring pertumbuhan itu kan ada posyandu ya 1 bulan sekali. Nah ibunya itu dia punya kesadaran nggak? Kesadaran untuk memonitoring pertumbuhan nggak? Terus kalau yang ini stimulasi kognitif ini seperti ya ini ya, jadi ada fasilitas kayak gitu terkait misalkan ada mainan kayak gitu yang menunjang stimulasi kognitif atau buku kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan sudah banyak ya yang dia peminjaman kayak gitu. Kalau memang tidak mau beli sudah bisa pinjam kayak gitu ya mainan dan lain-lain. Jadi ini kreasi ibunya aja. Misalkan si ibunya mau buat mainan-mainannya DIY kayak gitu ya, yang dia dibuat sendiri kayak gitu untuk meningkatkan kognitif anaknya itu juga bisa. Atau ibunya storytelling nih setiap hari kayak gitu menceritakan kisah-kisah mengenai hewan-hewan kayak gitu atau kisah kalau ya kisah apapun kayak gitu yang sesuai dengan umurnya kayak gitu. Jadi ibu maupun ya, kalau di sini memang walaupun sebagian besar memang kalau prosentasenya itu kan lebih banyak ibu ya yang bersama anak ya kayak gitu. Tapi tetap ya tadi ya jadi ayah juga harus punya peran kayak gitu. Hampir sama dengan ibunya. Enggak cuma ayahnya ini cuma kerja gitu enggak. Kerja membawa uang dikasihkan istrinya nggak sampai di situ karena tanggung jawabnya berat ya kayak gitu. Terus ini adalah hambatan-hambatan peningkatan gizi dan perkembangan anak. Jadi yang pertama masyarakat menganggap masalah gizi bukan masalah. Ini masih banyak sekali nih di Indonesia kayak gitu. Anak obesitas dianggapnya lucu, ih lucu, kayak gitu, ih gendut gemoy kayak gitu ya. Nah, padahal itu kan kalau anak obesitas tidak segera diatasi, itu akan berdampak pada status gizi pas waktu anak sekolah. Kalau tidak segera diatasi juga pas waktu anak sekolah bisa sampai dia remaja ataupun bisa sampai dia dewasa. Apalagi kalau kurus kayak gitu ya, kurus wes nggak apa-apa wes kayak gitu. Jadi memang belum ada kesadaran nih bahwasanya oh kalau gendut kayak gitu dia merupakan masalah gizi yang memang harus diperbaiki. Yang kedua, ketersediaan pangan bukan penyebab utama gizi kurang di Indonesia. Nah, ini ya, jadi memang ketersediaan pangan ini bukan penyebab utama ya, karena penyebab utamanya itu adalah ekonomi.
Jadi akar masalahnya itu adalah ekonomi dan juga politik kayak gitu. Jadi kalau ekonomi atau program-program terkait ekonominya bisa menunjang, bisa memberikan pemerintah memberikan fasilitas terkait lapangan pekerjaan dan lain-lain, fasilitas yang memang meningkatkan skill kayak gitu. Tentunya dia akan meningkatkan ekonomi, terus otomatis ketersediaan pangan juga akan tercukupi. Terus yang terakhir, pengetahuan yang minim terkait gizi pre dan pasca kehamilan. Ini nih bagi para perempuan ya, kayak gitu. Tapi para ayah, para calon ayah juga harus tahu kayak gitu ya. Nah, ini kalau pre kehamilan ini maksudnya pas waktu prekonsepsi gitu ya, konsepsi sama prekonsepsi. Gitu. Jadi sebelum kehamilan, jadi pas waktu dia dewasa gitu ya, wanita usia subur kayak gitu. Jadi pengaturannya gimana nih? Oh nih kalau perempuan dia rentan terkena anemia. Jadi harus apa? Nah, jadi harus tahu. Jadi harus mengonsumsi apa nih? Mengonsumsi bahan makanan yang mengandung apa? Kayak gitu. Dan juga harus mengonsumsi suplemen apa? Kayak gitu ya. Pasca kehamilan pun seperti itu. Selama kehamilan dan pasca kehamilan. Jadi ibu dianjurkan sudah belajar kayak gitu ya, mempersiapkan. Apalagi sekarang kan kita sudah difasilitasi ya, dari dulu malahan ada buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Di situ lengkap kayak gitu kalau ingin baca-baca kayak gitu. Kalau memang malas searching-searching kayak gitu, ada bukunya kayak gitu. Jadi di situ ada mengenai kesehatan ibu, terus bagaimana cara merawat anak kayak gitu. Terus ada contoh-contoh MPASI juga di situ. Jadi lumayan lengkap nih. Para ayah juga harus dipersiapkan nih bagaimana cara menunjang gizi ibu hamil dan juga sebelum hamil tuh bagaimana. Jadi harus tahu, mengingatkan. Misalnya harus mengonsumsi suplemen zat besi. Jadi harus tiap hari loh mengonsumsi suplemen zat besi selama kehamilan. Gitu. Terus asam folat nih, kalau bisa sebelum kehamilan tuh harus juga dikonsumsi. Gitu ya, karena asam folat itu kan dia menunjang perkembangan vital atau organ vital bayi ya. Takutnya kalau telat, nah kalau pertumbuhan organ vital itu kan di awal-awal kehamilan ya. Kalau telat konsumsi asam folat, takutnya nanti dia bisa apa coba? Kalau dia kekurangan asam folat, tidak konsumsi asam folat, dampaknya apa? Dampaknya apa coba? Apa? Enggak ada yang jawab. Kalau dia konsumsi asam folat, tidak konsumsi asam folat nih, gitu bagi ibu hamil, dampaknya ke bayinya apa? Bayinya bisa prematur. Selain itu, kalau prematur biasanya lebih ke zat besi ya, kayak gitu. Kalau asam folat apa? Anemia KEK, Bu. Apa? KEK sama KEP. Itu untuk ibunya ya, kayak gitu, KEK. Kayak gitu. Kalau asam folat, kayak gitu, itu apa untuk bayinya? Yang biasanya kalau DLR atau yang baik. ya, jadi biasanya itu yang paling sering itu ya, bukan paling sering sih kalau asam folat ya, itu dia kena spina bifida. Jadi nanti coba cari ya spina bifida itu apa. Jadi karena pas waktu awal-awal organ vitalnya berkembang, ibunya tidak konsumsi asam folat, terlambat atau tidak konsumsi sama sekali, nah bisa mengakibatkan spina bifida bagi bayinya. Gitu. Terus selanjutnya, pelayanan kesehatan ya. Jadi pelayanan kesehatan itu ada promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Kayak gitu. Tentunya ini membutuhkan tenaga kesehatan atau SDM yang baik dan juga fasilitas kesehatan yang bagus. Kayak gitu. Kalau dia SDM-nya kurang baik dan juga fasilitas kesehatannya terbatas, kayak gitu. Kalau SDM-nya pasti baik ya skill-nya, tapi dia biasanya jumlahnya ya, kuantitasnya, kayak gitu. Kuantitasnya nggak merata, kayak gitu. Jadi yang di daerah-daerah terpencil kayak gitu masih kurang gitu ya SDM-nya.
padahal sama-sama butuh gitu kan ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi nanti status gizi. Jadi mereka-mereka yang tinggalnya di daerah terpencil yang tidak ada akses nih ke fasilitas kesehatan, atau memang ada sebenarnya fasilitas kesehatannya tapi dia tenaga kesehatannya cuma satu gitu misalkan. Tenaga kesehatan udah sepuh juga udah agak lansia gitu apalagi ya. Nah, ini akan berpengaruh juga pada status gizi di suatu daerah tersebut. Makanya harus ada upaya promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Nah, kalau promotif sama preventif ini dia pencegahan ya, sama-sama pencegahan. Nah, kalau ini lebih ke, kalau promotif itu lebih ke, ya sama-sama pencegahan, tapi lebih ke promote, kayak gitu ya. Menganjurkan, kayak gitu ya, lebih edukasinya lebih getol lagi. Kalau preventif itu dia ke pencegahannya, ke edukasinya ke orang-orang yang beresiko. Kalau promotif itu ke semuanya gitu ya. Kalau preventif itu lebih yang ke beresiko gitu. Kalau kuratif itu dia berarti pengobatan ya. Jadi di rumah sakit atau puskesmas kayak gitu ya, pemberian obat kayak gitu, dia upaya kuratif. Kalau preventif, promotif itu lebih ke edukasi. Ya, edukasi sekarang kan lebih ini ya, kreatif ya, kayak gitu. Edukasi baik dari sosial media gitu, ataupun langsung kayak gitu ya, face to face kayak gitu, baik dia di seminar kayak gitu ataupun bisa konsultasi kayak gitu. Kalau rehabilitatif ini lebih ke perbaikan ya setelah fase kuratif kayak gitu. Selanjutnya kalau penyebab langsungnya ini asupan zat gizi kayak gitu ya. Jadi kalau ini tidak beragam, tidak seimbang, tidak aman kayak gitu, ini juga akan berpengaruh nanti terhadap status gizi si bayinya ini. Kalau kita lihat apa namanya, daur kehidupan ya, kayak gitu. Jadi siklus daur kehidupan. Jadi kalau bayinya dia status gizinya nggak baik, nanti akan berpengaruh nih sama status gizi selanjutnya, fase selanjutnya. Nah, kalau pada tingkat mikro, dia asupan zat gizinya ini dengan dilihat dengan cara ketersediaan pangan yang ditunjukkan oleh tingkat produksi dan juga distribusi pangan. Jadi ini apakah tingkat produksi gitu ya di suatu daerah, nah itu sudah sesuai nih dengan kebutuhan rumah tangga maupun daerah tersebut. Terus distribusinya bagaimana nih, kayak gitu. Ini biasanya juga ini ya berdampak pada harga juga ya. Kalau distribusinya itu kayak nggak langka kayak gitu ya, di mana aja ada, kayak gitu. Tentunya dia harganya bisa terjangkau, gitu ya. Nggak tahu ya kalau minyak ya, sekarang kan nggak langka ya. Kalau pas waktu mahal kemarin, itu pas waktu murah kemarin kan langka ya, jadi langka dan dibatasin gitu. Terus ini standar emas bayi, kayak gitu ya untuk asupan zat gizinya. Jadi ada harus inisiasi menyusui dini, kayak gitu IMD ya. Jadi IMD dilakukan pas waktu setelah melahirkan. Jadi si bayinya dibiarkan merangkak ke puting susu ibunya. Jadi itu inisiasi menyusui dini. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif sampai dia usia 6 bulan. Gitu ya. Dinamakan ASI eksklusif ketika tidak ada pemberian makanan lain selain ASI. Jadi kalau misalkan di awal-awal kayak gitu ya, neneknya memberikan madu atau memberikan air tajin kayak gitu, itu sudah namanya bukan ASI eksklusif karena sudah diberikan makanan atau minuman selain ASI. Kalau biasanya pemberian makanan 2-3 hari setelah melahirkan tuh namanya ya istilahnya itu adalah makanan prelakteal kayak gitu. Terus yang ketiga, nah, ini pemberian makanan pendamping ASI yang berasal dari makanan keluarga. Jadi memang disesuaikan dengan makanan keluarga atau disesuaikan dengan kesanggupan, kemampuan gitu ya, dan disesuaikan dengan tekstur ya. Jadi kalau masih 7, 8 kayak gitu teksturnya dia lebih cair kayak gitu. Nanti lebih kental lagi di 9 sampai 11, terus di atas 12 nanti sudah makanan yang dia makanan keluarga, makanan biasa. Tapi tentunya dia harus memperhatikan ya, memperhatikan bumbu-bumbuan. Jadi kalau bumbu-bumbuan yang dia masih rasanya masih strong kayak gitu tidak dianjurkan diberikan kayak gitu. Jadi
tadi ini pemberian MPASI ya, kayak gitu. Terus yang keempat, ASI diberikan sampai usia 2 tahun, kayak gitu. Walaupun ini ya, diberikan 2 tahun, walaupun diberikan 2 tahun sampai 2 tahun kayak gitu, memang nanti proporsi pemberian ASI itu semakin berkurang. Kayak gitu. Jadi kalau 1 sampai 6 bulan, 0 sampai 6 bulan itu kan dia full memang dari ASI kan ya. Nah, nanti kalau sudah makan MPASI gitu ya, kalau dia dari di atas di bawahnya 1 tahun ya, jadi 7 sampai 1 tahun kurang dari 1 tahun itu pasti masih banyak asinya gitu. Karena kan dia teksturnya masih cair dan juga padat, tapi padatnya juga belum makanan biasa gitu. Nah, ketika sudah umur 1 tahun, nah ini dia proporsi pemberian asinya ini lebih sedikit karena dia juga disesuaikan sama kebutuhan untuk pertumbuhan. Jadi kalau sudah di atas 1 tahun itu kan makanan sudah makanan biasa ya. Jadi otomatis pertumbuhannya pun sudah lebih meningkat lagi, lebih banyak lagi ketimbang yang dia di sebelumnya 1 tahun kayak gitu. Selanjutnya penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini yang dia menular sama tidak menular ya. Yang penyakit menular, misalkan dia campak, polio, nah itu bisa dia diimunisasi lengkap gitu ya. Ini juga dipengaruhi juga ke buruknya kesehatan lingkungan. Jadi misalkan kalau diare kayak gitu ya, ini kan pengaruh dari keadaan lingkungan ya, ataupun misalkan nggak pakai alas kaki, infrastruktur higien sanitasinya dia minim, kayak gitu, tidak ada air bersih, kayak gitu, tidak ada kesadaran untuk cuci tangan, kayak gitu. Jadi dia akan berpengaruh pada meningkatnya penyakit infeksi ini, gitu ya. Terus selanjutnya terkait pencegahan penyakit. Jadi sebelum ke pencegahan penyakit ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi pencegahan penyakit itu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Ya, jadi pencegahan penyakit itu tindakan yang dilakukan untuk menghindari peristiwa yang akan terjadi atau penyakit yang akan terjadi. Kalau primer itu dia dilakukan dalam fase prepatogenesis sebelum proses itu terjadi. Jadi prepatogenesis itu sebenarnya agennya sudah ada. Jadi agen yang menyebabkan penyakit itu sudah ada. Tapi imunitas dari si hostnya ini bagus, jadi ya nggak kena penyakit itu. Sedangkan kalau dia sekunder kayak gitu, dia sudah pada fase patogenesis, tapi dia masih dalam keadaan ringan, jadi belum nyata gitu. Jadi dari gejala klinisnya dia masih ringan kayak gitu ya. Nah, ini misalkan dia sudah kena penyakit kayak gitu ya, tapi dia masih dalam kondisi ringan kayak gitu. Jadi masih misalkan COVID kayak gitu ya. Nah, dia baru misalkan batuk-batuk atau demam kayak gitu. Nah, kalau tersier ini dia fase patogenesis tapi dia lebih, jadi ada dua. Dia lebih apa ya? Sakitnya lebih meningkat lagi ya, tingkat kesakitannya lebih meningkat ketimbang yang sekunder ini kayak gitu ya. Tapi dia juga yang kedua ini adalah fase ketika sudah mengalami penyembuhan. Jadi ini yang pertama semakin sakit sampai dia beresiko terjadi kematian kayak gitu. Terus yang kedua ini adalah dia sudah sembuh kayak gitu. Jadi ini tahap-tahapannya primer, sekunder, tersier nanti ada sendiri-sendiri. Oh, nah kalau primer itu dia pencegahannya atau pencegahannya seperti apa? Sekunder ini bagaimana? Tersier itu seperti apa? Kayak gitu ya. Nah, ini fasenya yang tadi ya, fase primer, sekunder, tersier kayak gitu ya. Jadi kalau ini dia ini awal proses etiologi ya. Jadi sebenarnya sudah ada agennya tapi belum kena nih karena imunitasnya baik. Kalau dia masuk pencegahan sekunder, kalau satu sekunder, nah ini sudah kena, tapi dia masih ringan gitu ya gejalanya. Gitu. Kalau dia pencegahan tersier, nah ini fasenya udah fase klinis nih. Jadi fase klinis yang dia tambah sakit atau dia sudah masuk ke fase penyembuhan.
pencegahannya, jadi tahap pencegahannya, kalau primer ya, tahap primary prevention, jadi ada tahap health promotion, ada tahap specific protection. Jadi kalau tahap health promotion ini, jadi dia pembinaan atau edukasi gitu ya secara umum mengenai kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan kayak gitu. Jadi ini contoh bentuk pelayanan kesehatannya dari level NCLAD kayak gitu. Jadi ini ada pendidikan, ini edukasi ya, kegiatan lapang, ada kegiatan santai. Nah, kalau ini dia edukasi, kalau kegiatan lapang ini sebenarnya juga bisa menyisip-nyisipin pendidikan kayak gitu. Contohnya kita olahraga kayak gitu ya. Jadi kita melakukan ya, olahraga bareng-bareng. Kalau lansia kayak gitu ya, kegiatan lansia itu kan ada olahraga kayak gitu ya. Terus kegiatan santai. Nah, kegiatan santai ini bisa kayak kalau kalian tahu emo demo kayak gitu ya. Jadi emo demo itu dia edukasi kayak gitu, tapi bentuknya tuh bentuk kayak gosip. Jadi suasananya tuh lebih cair, nggak terlalu kaku. Gitu. Oh ya, kegiatan lapangan tuh juga bisa misalkan dia penanaman obat gitu ya, tanaman obat. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang dia bisa mengeluarkan keringat juga, gitu, dan juga dia bermanfaat untuk kesehatan, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya yang lain ya. Terus kalau tahap specific protection, jadi ini untuk kelompok yang beresiko, jadi high risk ya terhadap suatu penyakit. Jadi pencegahannya itu dengan cara imunisasi khusus, perlindungan terhadap kecelakaan yang ketiga itu ya, terus dia hygiene sanitasi secara perseorangan, pemberian makanan khusus, nah contohnya kalau dia stunting atau underweight, jadi kan dia pemberian makanan khusus ya PMT pemulihan, perlindungan tumbuh kembang anak, sanitasi kesehatan di lingkungan, perlindungan terhadap alergi, dan juga perlindungan terhadap penyakit akibat kerja. Jadi ini beberapa pencegahannya atau program yang dilakukan untuk orang-orang yang beresiko atau high risk. Nah, ini kan tentunya kalau yang kerja-kerja berarti ini memang harus ada K3-nya kayak gitu ya di keselamatan kerjanya ya di setiap perusahaan kayak gitu. Terus untuk tahap secondary, nah ini tujuan utama pencegahannya. Jadi ini sebenarnya untuk mencegah agar penyakit ini dia tidak menyebar ke orang lain. Kalau dia penyakit menular ya, gitu. Terus dia yang kedua mengobati atau menghentikan atau menghambat ya perkembangan penyakit. Jadi dia supaya penyakit itu tidak lebih parah lagi, gitu ya. Nah, ini supaya tidak sampai ke komplikasi atau cacat bertahun ya, gitu. Terus yang ketiga, membatasi atau menghentikan perjalanan proses penyakit dalam fase dini. Jadi fase dini nanti ada apa namanya? Ada beberapa cara ya, kayak gitu. Nah, ini program pemberantasan penyakit menular ya. Jadi ada upaya penemuan kasus, kayak gitu, baik secara aktif maupun pasif. Jadi aktif sama pasif kemarin juga sudah pernah dijelaskan ya. Jadi kalau yang dia pasiennya datang sendiri nih, datang sendiri ke puskesmas, nah itu aktif. Kalau yang pasif tuh kayak survei, kayak gitu ya. Jadi petugas kesehatannya yang sweeping gitu ya, survei gitu di masyarakat. Terus dia screening baik massal maupun selektif dan juga pemeriksaan khusus dan berkala untuk kelompok yang beresiko. Jadi contohnya kayak ngecek tensi, kayak gitu ya, ngecek kalau di lansia itu kan juga ada program ya, ngecek tensi, terus ngecek gula darah, ngecek kolesterol juga kayak gitu. Supaya dia tidak ke ini ya, supaya dia tidak timbul komplikasi atau cacat atau kematian. Gitu. Jadi ini tadi, jadi untuk menghindari kayak gitu ya. Jadi ini ada kita harus mencari kasus sedini mungkin yang tadi pasif maupun aktif ya. Jadi yang pertama itu melakukan general check up rutin gitu dari tiap individu. Jadi biasanya itu 6 bulan sekali kayak gitu ya, melakukan general check up atau GCU kayak gitu. Atau MCU ya, medical check up kayak gitu. Terus yang kedua, datanya bisa dilihat dari survei. Jadi supaya kita tahu nih kasus ini sedini mungkin, misalkan ingin tahu obesitas, kasus obesitas sedini mungkin supaya nanti tidak berpengaruh ke fase selanjutnya. Gitu. Oh, kita harus survei nih, survei ke sekolah. Kayak seberapa besar nih obesitas di tingkat sekolah. Ini apa yang melatar belakangi kejadian obesitas di sekolah. Gitu.
Terus yang ketiga, pengawasan obat-obatan termasuk obat-obatan terlarang yang diperdagangkan bebas. Jadi ini sebenarnya seperti survei juga ya. Jadi ini kira-kira ada obat-obat nggak yang memang dia banyak dikonsumsi atau dibeli nih, gitu, yang memang dia tidak pakai resep dokter atau memang diperjualbelikan bebas gitu, yang terlarang. Gitu. Ini menggunakan ini ya, dia di fasenya fase pathogenesis ya, atau secondary prevention. Dia sudah sakit ya, tapi dia masih ringan. Kalau tahap tersier prevention yang dia ini tadi ya, apa tadi? Kalau tersier tadi apa? Tersier itu apa tadi? Tersier tadi dia lebih sakit lagi ya, kayak gitu. Jadi derajat kesakitannya lebih meningkat, atau dia juga bisa ini terbalik ya ke fase penyembuhan. Jadi di sini ada disability limitation sama rehabilitation. Nah, ini kalau ini medis kuratif ya, jadi ini kuratif, ini mengobati. Jadi ini agar penyakitnya tidak berlanjut dan berkembang menjadi lebih parah lagi. Ada juga fase rehabilitation, rehabilitasi. Dia bagi penyakit-penyakit yang menular juga ataupun penyakit yang ya kebaikan penyakit menular ya. Jadi fase-fase rehabilitasi. Penyembuhan, perbaikan gitu. Tapi juga nggak selalu ini ya, medis ya. Jadi dia secara psikologi juga harus kayak gitu, harus didapatkan pas waktu fase rehabilitasi. Nah, ini target program penanggulangan penyakit menular ya. Jadi ada reduksi, eliminasi, dan juga eradikasi. Kalau kemarin kita ada contoh-contoh pas waktu awal kita dasar-dasar epidemiologi ya, gitu. Ada eradikasi polio, gitu. Ada reduksi atau eliminasi ini apa? Eliminasi campak, gitu. Nah, ini disesuaikan sama tujuannya, gitu ya. Jadi kalau reduksi, ya, reduksi ini dia adalah pemberantasan penyakit menular dengan pemberian imunisasi. Jadi ini upaya pengurangan angka kesakitan ya atau kematian terhadap penyakit menular secara bertahap supaya dia ada penurunan. Nah, gitu. Jadi kalau reduksi ini dia penurunannya dengan pemberian imunisasi. Jadi akhirnya ada penurunan jumlah kasus dan kematian. Jadi tujuannya itu adalah penurunan jumlah kasus dan kematian. Kalau eliminasi ini sama-sama pengurangan, tapi biasanya itu lebih ke daerah yang endemis. Jadi lebih ke penyakit yang endemik gitu ya. Jadi ini sama ya kayak ini dia upaya agar penyakit itu menurun gitu ya. Jadi dia juga pemberian imunisasi kayak gitu. Tujuannya karena memang ini lebih dicondongkan ke daerah-daerah yang dia beresiko endemi, penyakit yang endemik kayak gitu. Jadi tujuannya ini adalah supaya jumlah kasus endemiknya berkurang dan sudah tidak ada KLB lagi. Kejadian luar biasanya sudah tidak muncul penyakit KLB lagi. Kalau eradikasi ini benar-benar dia diberantas gitu ya. Jadi eradikasi itu dia pembasmian secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit. Jadi dihilangkan secara permanen gitu supaya dia tidak menjadi masalah kesehatan nasional gitu ya. Ini kalau contohnya tuh eradikasi polio ya. Jadi kalau polio kan dulu sempat banyak banget ya, nggak cuma di Indonesia, itu di dunia kayak gitu. Nah kalau polio kan dia sampai mempengaruhi produktivitas sama aktivitas ya. Jadinya dia kan kaku otot ya. Jadi kaku kakinya, tangannya, ototnya juga kaku, lehernya kaku kayak gitu. Nah, ciri-ciri penyakit yang dia bisa dilakukan eradikasi itu biasanya reservoirnya satu-satunya itu manusia. Reservoirnya dia satu-satunya manusia. Terus dia tidak memiliki infeksi yang terselubung. Jadi dia gejala klinisnya tuh spesifik. Jadi gejala-gejala atau tandanya itu dia spesifik. Jadi orang tenaga kesehatan itu lebih mudah untuk mendata bahwasanya itu adalah penyakit polio kayak gitu ya. Jadi akhirnya surveillance-nya itu mudah diterapkan. Gitu. Selain itu adanya vaksin yang dapat memberikan perlindungan sampai bertahun-tahun kayak gitu ya. Dan juga pemberian vaksinnya ini mudah dan menjangkau daerah-daerah yang memang
dia agak susah kayak gitu ya dijangkau. Jadi ini fungsinya berbeda-beda ya, tapi dia tujuan umumnya sebenarnya sama ya. Jadi dia menurunkan kasus atau dia menghambat terjadinya peningkatan kematian. Nah, kalau ini kan cuma dia diberantas ya sampai benar-benar nggak ada. Karena dulunya dia masalah kesehatan secara nasional. Nah, ini pengennya sudah nggak ada masalah kesehatan lagi nih secara nasional. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah ya, sudah selesai materinya. Jadi TM2 sama TM3 jadi penyebab sama pencegahan penyakit ya.